Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Hayati dengan NIM 19031041 akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan sosial dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ranggi Rahimul Insan, SP, MSI, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, materi kewirausahaan sosial ini terbagi menjadi 4 submateri, yaitu yang pertama, konsep dan prinsip wirausaha sosial, yang kedua, wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial, yang ketiga, wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir yaitu 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Materi pada bagian pertama yaitu konsep dan prinsip wirausaha sosial. Istilah social entrepreneur atau yang biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh Bill Drayton pada tahun 1972. Beliau adalah seorang pendiri Asoka Foundation, salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan wirausaha sosial di dunia. Bill Drayton mendefinisikan wirausaha sosial itu sebagai berikut, yaitu pengusaha sosial tidak puas hanya memberi ikan atau mengajari cara memancing, tetapi mereka tidak akan berhenti sampai mereka merevolusi industri perikanan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan sosial dari sisi teoritis maupun praktis. Yang pertama yaitu, wirausaha sosial ini adalah aktivitas wirausaha yang menanamkan tujuan sosial. Pernyataan ini dikemukakan oleh Austin, Stephenson, dan Will-Schiller pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu, wirausaha sosial adalah individu yang memiliki jiwa wirausaha yang inovatif, yang transformatif, serta memiliki karakter sebagai pemimpin, pencerita, manajemen orang, dan membangun perkumpulan. Pernyataan ini dinyatakan oleh Leadbetter pada tahun 1997. Yang selanjutnya yaitu, wirausaha sosial adalah seseorang yang mengambil risiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya tersebut. Pernyataan ini dinyatakan oleh Brinkerhoff pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu ada elemen kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu social value, yang berarti nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua yaitu ada civil society, yang berarti kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga yaitu ada innovation, yang berarti inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Inovasi ini dapat berupa inovasi pada pemasaran atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu ada economic activity, yang berarti kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Nah, selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan sosial. Karakteristik kewirausahaan sosial ini dikemukakan oleh berbagai para ahli. Yang pertama yaitu ada Robert Ronstadt, yang menyatakan bahwa kewirausahaan didefinisikan sebagai proses yang sifatnya dinamis, namun dapat menciptakan kekayaan yang sifatnya penting. Yang kedua yaitu ada Paul Selig. Pengusaha sosial adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi, atau aliansi. Yang ketiga ada Gregory Diez, yang menyatakan bahwa pengusaha sosial menekankan bahwa masyarakat harus mendorong dan memberi balasan kepada orang dengan kemampuan yang sifatnya unik. Nah, selanjutnya yaitu ada Gillian et al. Pengusaha sosial juga memerlukan persimpangan hedonisme, kesempatan sosial, pengakuan, dapat menghakimi, bersifat toleransi, dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu ada Sarah H. Alford, yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah organisasi yang inovatif.
Materi selanjutnya yaitu ada wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Nah, yang pertama yaitu ada perspektif bisnis. Wirausaha sosial mendefinisikan sebagai non-government organization atau NGO yang mulai mengembangkan sektor for profit. Ada juga yang mendefinisikan sebagai pemilik perusahaan yang mulai mengintegrasikan social responsibility ke dalam aktivitas operasionalnya atau bisnis prosesnya. Nah, selanjutnya perspektif sosial. Wirausaha dengan menggabungkan semangat misi sosial dengan citra disiplin, inovatif, dan tekad bisnis yang pada umumnya dikaitkan dengan para pengusaha atau private sector. Definisi-definisi ini melihat esensi pendekatan kewirausahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Materi selanjutnya ada wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. Wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial dan wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial, yang meliputi yaitu melibatkan penyebaran model bisnis baru yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, wirausaha sosial mampu mentransformasi karakter, nilai, dan prinsip dari sektor sosial maupun filantropi dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan. Selanjutnya yaitu memberikan penyegaran baru dan daya tarik baru bagi berbagai sektor, kalangan, dan generasi untuk menjadi wirausaha sosial. Selanjutnya yaitu perubahan definisi, nilai karakter, prinsip, serta yang lainnya akan mendorong generasi muda untuk masuk. Lalu dapat meliputi usaha non-profit yang inovatif dan kontemporer, serta termasuk usaha for profit dengan tujuan sosial. Dan yang terakhir yaitu banyak bermunculan wirausahaan sosial yang mencapai puncak keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan melebihi wirausaha konvensional. Nah, yang kedua yaitu wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara itu ada 5, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja, yang kedua, mengurangi pengangguran, yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat, mengkombinasikan faktor-faktor reproduksi, dan yang kelima, meningkatkan produktivitas nasional. Lalu, materi yang terakhir yaitu ada 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu ada autentik atau passion dan nilai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai passion dan nilai ini yaitu yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Yang kedua, memperkerjakan orang-orang yang otentik. Yang ketiga, mengakui kelemahan kita. Yang keempat, berbicara dengan setiap orang. Dan yang kelima, membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada boost atau dorongan atau energi. Nah, strategi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mendapatkan ide yang tepat. Yang kedua, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya. Yang ketiga, memanajemen resiko. Dan yang keempat, memetakan rencana pengembangan proyek. 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial yang terakhir yaitu ada creativity atau kreativitas. Nah, strategi yang dapat kita lakukan untuk mencapai kreativitas yang baik itu ada 5. Yang pertama yaitu menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua, memikirkan cara baru untuk mengembangkan produk dan bisnis kita. Yang ketiga, memikirkan hal yang tidak terpikirkan, yaitu contohnya kreativitas. Yang keempat, menemukan pola serupa di bidang yang lain. Dan yang kelima, mengembangkan cara baru melalui kreativitas kewirausahaan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.